Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miska Aulia Al-Badid dari kelas 2B. Izin mereview pertemuan hari ini, pertemuan ketujuh mengenai wudhu, tayamum, dan mandi junub atau mandi besar. Wudhu adalah salah satu cara bersuci yang dilakukan oleh seorang muslim untuk memulai sholatnya gitu. Nah, wudhu merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah karena Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dalil mengenai wudhu ada pada surat Al-Maidah ayat 6. Nah, di surat Al-Maidah ini dijelaskan mengenai rukun-rukun wudhu. Rukun-rukun wudhu itu antara lain niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai sikut, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib, dan bersambung. Nah, dalam ayat tersebut juga dijelaskan dengan kata-kata seperti membasuh dan mengusap. Membasuh itu contohnya membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai sikut. Itu tuh air yang digunakan itu seperti ditampung, bukan hanya terkena air sedikit saja, tapi benar-benar terkena air dan seperti diguyur. Nah, lalu ada yang mengusap itu mengusap kepala. Nah, untuk mengusap kepala itu airnya ditampung lalu dicipratkan terlebih dahulu. Jadi yang mengenai kepala itu hanya sedikit yang sudah air yang sudah dicipratkan tadi. Nah, itu untuk mengusap. Nah, lalu untuk kaki ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan dibasuh dan ada juga yang mengatakan hanya diusap. Lalu dalam wudhu juga terdapat syarat-syarat wudhu. Syarat wudhu antara lain Islam, berakal, tamyiz, niat, tamsiyah, menggunakan air suci, menggunakan air yang mubah, dan menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, apa sih bedanya syarat dan rukun wudhu? Syarat itu sesuatu yang tidak terputus. Jadi kewajiban yang tidak terputus gitu. Misalnya kita tadi kan syaratnya adalah Islam gitu. Nah, kalau Islam itu berarti kan kita akan selalu Islam. Jadi saat kita wudhu itu harus selalu Islam. Apabila kita tiba-tiba murtad atau apa, wudhu itu akan batal. Sedangkan apabila rukun itu kewajiban yang terputus-putus. Seperti saat membasuh muka. Nah, tidak mungkin kita saat selalu membasuh wajah gitu. Terus berulang kali saat membasuh kedua tangan, kita membasuh wajah. Saat mengusap kepala, kita juga membasuh wajah. Nah, makanya rukun itu kewajiban yang terputus-putus, tidak seperti syarat tadi yang selalu seperti Islam, terus menggunakan air yang suci, berakal, dan yang lain-lain itu kan selalu terjadi gitu. Lalu ada sunnah wudhu. Sunnah wudhu antara lain membaca bismillah ketika mulai wudhu, membersihkan gigi, lalu membasuh kedua tangan, menggunakan air secukupnya, lalu ada juga istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, lalu ada juga untuk laki-laki yang memiliki jenggot itu diusap-usap jenggotnya, lalu ada juga sunahnya membasuh telinga. Lalu ada tayamum. Tayamum itu apabila kita tidak menemukan air dan yang lainnya, jadi untuk mengganti wudhu, tayamum dilakukan dengan menggunakan debu. Nah, untuk rukun tayamum ada niat, mengusap wajah dengan debu, mengusap tangan sampai kedua sikut dengan debu, dan tertib. Lalu ada juga mandi besar. Mandi besar atau mandi junub rukunnya hanya ada dua, yaitu niat dan membasahkan air ke seluruh tubuh.
Untuk mandi junub ada juga adabnya, seperti dimulai dari tangan kanan. Nah, itu termasuk adab mandi besar. Lalu apabila gitu, apa sih? Apabila melakukan tayamum, lalu kita berpikir apakah debu ini bersih atau tidak. Nah, pada dasarnya debu itu hukum asalnya adalah suci, kecuali kita tahu yang mengidentifikasikan bahwa debu itu kotor seperti terkena kotoran baru, debu itu tidak boleh digunakan untuk tayamum. Lalu ada tata cara berwudu. Tata cara berwudu antara lain niat, basuh kedua tangan, berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, mengusap kedua telinga, membasuh kedua kaki, dan membaca doa. Lalu ada tadi mandi besar atau mandi junub. Mandi junub itu dilakukan setelah kita terkena hadas besar seperti setelah melakukan hubungan suami istri, lalu setelah haid, setelah mimpi basah, dan yang lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.